Allah yang bela. 2 Tawarikh 20 ayat 3 dan 4, minta tolong dibacakan Bu. 2 Tawarikh ayat 3 dan 4. 2 Tawarikh 20 ayat 3 dan 4. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu saat kerajaan Israel ini dikepung dengan 3 kerajaan dari Amon, Moab, dan orang-orang pegunungan Seir. Kita ingat ketika Yunus memberitahu kepada Niniwe bahwa dalam waktu 40 hari Tuhan akan menghukum Niniwe dengan hukuman yang membinasakan orang-orang yang ada di Niniwe. Dan kita lihat respon daripada orang-orang Niniwe, mulai dari orang tua, anak-anak sampai dengan binatang, mereka berpuasa untuk supaya Tuhan tidak menghukum Niniwe. Jadi dengan kata lain, mereka berbuat sesuatu yang membuat hatinya Tuhan luluh, Dan di dalam ayat yang baru kita baca tadi, kita juga mendapati hal yang nyaris sama, serupa tapi tak sama. Di mana ketika Yosafat menjadi raja atas Israel, mereka mendapati bahaya dari orang-orang Amon dengan orang-orang Moab dan orang-orang yang ada di pegunungan. Dan kita melihat hal ini membuat bangsa Israel menjadi takut, karena melihat musuh yang begitu besar, musuh yang begitu banyak. Mereka sadar bahwa saat itu mereka tidak mempunyai kekuatan untuk boleh melawan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ditunjukkan oleh Yosafat ini adalah sebuah langkah yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Karena di dalam kehidupan kita seringkali ketika kita menghadapi sesuatu, ketika orang percaya menghadapi sesuatu masalah di dalam hidupnya, kadang mereka yang pertama tidak mencari Tuhan. Dan ini menjadi satu bukti bahwa kehidupan orang itu dalam kondisi jauh atau dalam kondisi tidak bersama-sama dengan Tuhan. Jangan sampai seperti bangsa Israel, orangnya dekat sama Tuhan, orangnya beribadah kepada Tuhan, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Nah, ini sama sekali tidak ada di dalam kehidupan daripada Yosafat. Jadi ketika Yosafat mendengar ada bahaya yang akan menimpa kerajaan Yehuda, maka dengan segera dia mengeluarkan satu dekret atau satu surat untuk mengadakan doa puasa. Dan kita melihat seluruh orang-orang yang ada di Yerusalem, mereka berkumpul untuk memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada sesuatu hal yang membuat kita menjadi takut, menjadi gentar, itu sangat kelihatan orang ini adalah dekat dengan Tuhan atau jauh daripada Tuhan. Di dalam kisah yang lain kita mendapati beberapa raja yang memerintah di Israel, ketika dia mendengar bahwa bangsanya akan diserang oleh musuh, mereka meminta bantuan kepada
bangsa yang lain untuk menolong di dalam kehidupan mereka, ya. Tetapi dalam kehidupan Yosafat ini beda, karena dia memang orang yang takut akan Tuhan, sehingga ketika ada bahaya yang akan menyerang di dalam kehidupannya, dia datang mencari Tuhan. Ini adalah sebuah langkah yang penting. Dalam setiap kehidupan kita, kita sadar 10 hukum itu ada 4 hukum yang ditujukan kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Keenam hukum yang berikut itu adalah hukum yang berhubungan dengan manusia. Jangan membunuh, jangan mencuri, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ini sudah menjadi sebuah ketetapan yang daripada Tuhan, ya. Jadi Tuhan mau ketika di dalam kehidupan umatnya, mereka menghadapi satu masalah, mereka menghadapi satu persoalan, supaya mereka datang kepada Tuhan. Dan kita lihat seperti halnya bangsa Israel perjalanannya keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Apa yang menimpa di dalam kehidupan mereka sebenarnya Tuhan mau supaya bangsa Israel itu tidak membela dengan kekuatan dan hikmatnya sendiri, tetapi Tuhan mau supaya mereka justru mendekat dan mencari Tuhan. Tetapi kita lihat dari beberapa peristiwa yang ada yang membuat mereka sampai-sampai mereka ditolak oleh Tuhan, ya. Jadi bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu mereka mati semua di padang gurun selama 40 tahun. Sementara yang masuk ke tanah perjanjian adalah orang-orang Israel yang lahir di dalam perjalanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ulang kali diajar oleh firman Tuhan bagaimana Tuhan ulang kali menolong, memberkati di dalam hidupnya dengan hal-hal yang tidak bisa diukur dengan akal manusia. Tetapi kenyataannya setiap kali menghadapi masalah, setiap kali menghadapi persoalan, mereka tidak datang kepada Tuhan. Nah, ini jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan dalam segala hal Tuhan mau selalu nomor satu. Dalam segala hal Tuhan mau yang terutama, ya. Dan ini akan nampak ketika di dalam kehidupan kita menghadapi masalah dan persoalan, siapa yang pertama kali kita panggil. Dan kita lihat Yosafat datang kepada Tuhan. Yosafat mencari Tuhan. Yosafat bersama-sama bangsa Israel, kalau boleh saya katakan, mereka mengadakan puasa massal, ya, puasa bersama-sama. Dan rupanya tidak ada cara yang lebih efektif ketika menghadapi masalah dan persoalan kalau tidak datang kepada Tuhan. Nah, kita lihat berikutnya di dalam ayat 6, 7 sampai 9. Itu adalah bagaimana di dalam kehidupan Yosafat mengingat kembali akan kasihnya Tuhan, ya, mengingat kembali akan pertolongan Tuhan yang pernah diberikan di dalam kehidupan bangsanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita lihat apa yang dilakukan oleh Yosafat ini menunjukkan Yosafat tidak melupakan kebaikan Tuhan. Yosafat mengingat kebaikan Tuhan. Mengapa dalam doa Yosafat ini dia memanjatkan doa untuk mengingat kembali kasihnya Tuhan? Karena kita sadar kalau dulu ditolong, hari ini juga ditolong, esok juga ditolong. Kalau dulu kita diberkati, hari ini kita diberkati, esok juga kita diberkati. Dan ini menjadi sebuah hal yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang di dalam kehidupan kita ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Tetapi dengan kata lain yang dulu istilahnya Pak Sarjimin, ujuk-ujuk, ya, langsung meminta kepada Tuhan bla 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 bla. Dan ini sebenarnya kalau boleh saya katakan kurang elok, ya, kurang bagus dan kurang berkenan.
Ulang kali di dalam firman Allah mengajar, setiap kali umat Tuhan menghadapi masalah dan persoalan, di dalam doanya pertama-tama mereka selalu meninggikan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengapa harus meninggikan nama Tuhan? Mengapa harus memuji dan menyembah Tuhan? Sebenarnya secara rohani, ya kalau boleh saya katakan, sebelum kita meminta sesuatu kepada Tuhan, di dalam penyembahan, di dalam ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, sebelum doa permohonan itu kita minta kepada Tuhan, jiwa kita, roh kita itu diangkat, ya, lewat puji-pujian, lewat penyembahan, lewat mengingat kasihnya Tuhan, jiwa kita diangkat di hadapan Tuhan. Dan itu membuat iman kita menjadi kuat, membuat iman kita menjadi yakin. Jangan sampai ketika kita berdoa datang kepada Tuhan, imannya nggak yakin. Mengapa ada banyak orang percaya runtuh, tidak mendapatkan apa yang dia doakan? Karena dia tidak membawa hidupnya, hatinya naik di hadapan Tuhan, membawa hatinya, hidupnya sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Kita belajar dari Yosafat. Yosafat memuji Tuhan, mengingat segala kebaikannya Tuhan, dan itu membawa, kalau boleh saya katakan, iman daripada Yosafat dan orang-orang Yehuda dibawa naik di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi satu hal yang penting. Ketika Bapak Ibu Saudara imannya sudah mantap, imannya sudah yakin, maka setiap permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan itu menjadi permohonan yang seperti anak panah yang tidak luput, ya. Jadi anak panah yang betul-betul kena sasaran. Dan itu yang sebenarnya yang kita inginkan. Nah, di dalam kehidupan daripada Yosafat ini luar biasa. Dia memuji Tuhan, dia mengingat segala kebaikan Tuhan, bagaimana keberadaan daripada bangsa Israel. Jadi yang namanya tembok Yerusalem dan istananya itu dibangun pertama kali oleh Salomo. Jadi ketika Daud dia tidak diizinkan Tuhan untuk membangun, tetapi ketika Salomo mulailah bangsa Israel mempunyai tembok, ya. Kalau saudara ke Israel dan saudara ke tembok ratapan, itu bentuk batunya yang setinggi manusia. Itu Bapak Ibu Saudara kalau mau tahu batu aslinya itu lihat ke bawah. Dan yang paling bawah itu saudara akan melihat itu adalah batu yang pertama kali dibawa. Jadi kalau saudara melihat komplek daripada tembok Yerusalem, itu segala sesuatu yang ada di sana itu mempunyai nilai sejarah, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu di tempat ini, di gereja ini, di bawah sini ada satu keluarga, ya. Jadi bapak, ibu dan anak-anaknya diajak semua. Jadi ceritanya anak Tuhan ini dia didatangi dengan debt collector 2 mobil dari Jakarta, ya. Jadi dia ada pinjaman yang cukup besar, dan debt collector ini dia katakan, kami tidak akan pergi sebelum kami membawa uang. Saudara bisa bayangkan ketakutan daripada keluarga ini ketika dia melihat akan situasi seperti ini. Jadi bapak, ibu dan anaknya ini bersepakat mereka datang ke gereja. Jadi mereka selama 3 hari doa dan puasa. Saudara-saudara, mungkin bagi sebagian orang apa yang dilakukan oleh keluarga ini adalah sesuatu hal yang konyol. Tetapi itu adalah sesuatu hal yang bisa dilakukan. Karena memang waktu itu hutangnya cukup besar, ya. Secara manusiawi itu kalau mau diangsur setiap hari itu pun juga sesuatu hal yang sulit. Sampai akhirnya keluarga ini, satu keluarga, dia berdoa kepada Tuhan. Dan saya lihat anak-anaknya yang masih kecil itu keluar masuk, ya, karena mungkin tidak tahan lapar, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Tanpa campur tangan Tuhan, keluarga ini tidak akan terbebas
dari apa yang sedang dihadapinya. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba yang dari Jakarta itu telepon supaya debt kolektornya itu balik ke Jakarta, dan ibu ini hanya minta kepada keluarga ini sepunyanya uang, dibayar kapanpun. Jadi tidak ada batasan, tidak ada jumlah yang ditentukan untuk boleh melunasi hutang-hutangnya. Saya melihat kalau tangan Tuhan yang sudah bekerja di luar batas kemampuan daripada manusia yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan bisa lakukan. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sebuah pelajaran yang luar biasa. Kalau Tuhan campur tangan, sebesar apapun gunung persoalan, sebesar apapun gunung masalah, kalau Tuhan sudah campur tangan, maka Tuhan sendiri yang akan menghancurkannya. Ya. Dan itu sebuah pengalaman yang nyata, pengalaman yang sungguh-sungguh pernah terjadi. Gak usah tanya, Mas Yun sopo yo wong, ya sudahlah, biarlah Tuhan yang tahu saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang terjadi. Ketika Yosafat datang kepada Tuhan, dia puji Tuhan terlebih dahulu. Dia agungkan, dia muliakan Tuhan terlebih dahulu. Baru setelahnya dia meminta kepada Tuhan, ya, mohon untuk dilepaskan dari setiap bahaya yang dia hadapi. Ayat yang ke-12 dan 13 dibacakan, Bu. Ayat 12 dan 13. Ayat 12 dan 13. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi bangsa yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Ya, kita lihat bagaimana di dalam kehidupan bangsa Israel itu satu istilah mengatakan sudah pasrah bongkotan, ya. Jadi betul-betul pasrah, betul-betul berserah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita lihat permohonan daripada Yosafat, dia tahu bahwa dia tidak mempunyai kekuatan untuk melawan musuh-musuhnya, dan dia hanya berserah kepada Tuhan. Kata berserah itu mempunyai arti sudah tidak mempunyai kekuatan, ya, tidak bisa melawan. Kita ingat akan yang dialami oleh Sadrah, Meshach dan Abednego. Ketika dia dihukum oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung yang sudah dibuatnya, dan dapur api yang sudah menyala-nyala begitu besar, di sana Sadrah, Meshach dan Abednego mengatakan, sekalipun Allahku tidak menolong aku, sekali-kali aku tidak menyangkali dia. Saudara, ini adalah sebuah pernyataan yang dikatakan oleh Sadrah, Meshach dan Abednego, sementara di dekatnya itu ada dapur api yang menyala-nyala. Ketika mendengar apa yang dikatakan Sadrah, Meshach dan Abednego, Nebukadnezar langsung memerintahkan supaya api itu dipanaskan 7 kali lebih panas, dan memerintahkan supaya Sadrah, Meshach dan Abednego dilemparkan ke dalam dapur api. Kadang kalau kita melihat dalam situasi-situasi yang sudah terjepit, situasi-situasi yang sudah tidak ada jalan, situasi-situasi yang tidak ada pertolongan, kadang ketika kita sadar, kadang saat itu iman kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, ya. Pernah saya saksikan di tempat ini, mungkin itu ketika saya mendengar ceritanya, ya, karena saya tidak tahu, umur 1 tahun kurang begitu, saya kena diare. Dan pada waktu itu memang kalau boleh dikatakan
GPPS ini masih merintis ya. Dan di sana ibu saya cerita ayah saya menggendong saya ya, dalam kondisi sakit, tidak mempunyai tenaga, mungkin bicaranya mungkin ya hanya ngah-ngah gitu kira-kira. Lalu oleh ayah saya digendong dibawa ke gereja. Ayah saya berlutut dan ibu saya katakan ayah saya hanya menyanyikan pujian, ku serahkan, ku serahkan. Saudara, ada satu tradisi kalau hamba Tuhan menyanyikan lagu ku serahkan, itu artinya sudah dekat dengan surga ya. Dan itu yang terjadi. Ayah saya sudah begitu pasrah, dia menyerahkan saya karena itu sudah diare sampai 1 hari apa 3 hari begitu ya, saya lupa ingat itu. Dan ketika beliau menyanyikan lagu ku serahkan, semua tetangga itu sudah mulai kasak kusuk ya, karena waktu itu kalau tidak salah masih di Kamagung ya, atau di rumahnya ini Dr. Rahmat itu, di rumahnya Pak Yakub Abdullah. Dan tetangga-tetangga ini sudah bilang wis mati tenan iki anake Pak Slamet. Akhirnya ketika saya sudah berhenti menangis dan rupanya ayah saya juga sudah capek, lalu dia menutup doanya. Tetangga-tetangga itu karena sudah mulai subuh ya, mereka mulai datang dan mereka ketemu dengan ibu saya yang dikatakan yang kuat ya Jeng. Ibu saya hanya ketawa karena kondisi saya tidak apa-apa. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu yang dialami oleh ayah saya pada saat itu karena memang tidak ada uang ya untuk membawa saya ke dokter. Beliaunya memang tidak ada uang sama sekali karena rumah masih pinjam, lalu kemudian semuanya itu masih serba darurat dan hanya doa yang dilakukan oleh ayah saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang ketika kita berbicara mengenai doa, mungkin dalam menyelesaikan masalah kita, mungkin bagi sebagian kita mengatakan, oh doa ya. Apa sih kalau kita mau kembali memaknai arti kata doa? Doa itu adalah ketika kita sudah tidak berdaya, ketika kita sudah tidak mampu, selalu masih ada jalan ya. Ketika bangsa Israel di depan menghadapi Laut Tebrol, di belakang menghadapi orang-orang Mesir, selalu ada jalan di atas, selalu ada jalan di dalam Tuhan. Firman Tuhan ini mengajar bagaimana ketika Yosafat sudah tidak berdaya, tidak mempunyai kekuatan, dia hanya berserah kepada Tuhan, dia hanya percaya kepada Tuhan, dan sehingga Yosafat boleh mendapatkan pertolongan Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup ini kita sadar kita sedang berjuang ya. Kalau boleh saya katakan jujur, kadang kita menghadapi satu musuh yang sangat besar, satu musuh yang sangat kuat, dan kita hampir-hampir sudah tidak berdaya. Kalau beberapa waktu yang lalu, saya mohon izin Tante Elsie sedikit mengutip kesaksiannya. Bagaimana ketika masalah yang dihadapi oleh Tante Elsa dengan adanya penipuan yang ditimpakan, yang didakwakan oleh orang kepada Tante Elsa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan pada saat-saat seperti itu adalah satu kesempatan di dalam kehidupan kita, kalau boleh saya katakan, Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, datanglah kepada Tuhan, doalah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan tolong, Tuhan pasti akan buka jalan. Dan itu yang terjadi ya. Tante Elsa ditolong oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Dan itu juga yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Biarlah kesaksian-kesaksian yang sudah kita dengar, yang dialami oleh rekan-rekan kita, menjadi kesaksian kita. Mengapa Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita kadang mengalami hal-hal seperti itu?
supaya kehidupan kita bersaksi, ya, supaya kehidupan kita menyatakan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus luar biasa. Sebesar apapun masalah dan persoalan yang kita hadapi, Tuhan Yesus selalu paling besar di dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu Saudara menghadapi tantangan yang terjadi hari-hari ini tidak membuat kita menjadi lemah, tetapi membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Biarlah tangisan kita bawa kepada Tuhan, cucuran air mata kita bawa kepada Tuhan. Dan percayalah, ketika hati kita boleh berseru kepada Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang boleh menyertai kita, ada pertolongan Tuhan yang datang. Biarlah kita mau selalu mengucap syukur kepadanya. Teruslah berjuang, tidak berjuang sendiri, tetapi berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Saudara akan melihat air mata saudara menjadi sukacita. Saudara akan melihat segala masalah dan persoalan kita akan digantikan kekuatan, akan digantikan pertolongan, akan digantikan berkat untuk boleh turun atas kehidupan kita. Maju terus bersama-sama dengan Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.